eh, pada malam hari ini alhamdulillah moderator kita, moderator Afan, pemateri kita sudah membersamai kita, ya, yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Alhamdulillah beliau akan memberikan materi tentang 10 pilar spiritual bisnis. Begitu ya, Ustadz ya? Nah, nanti beliau akan membahas secara detail terkait dengan 10 pilar spiritual bisnis itu, ya. Dan teman-teman silakan disimak dan silakan siapkan pertanyaannya. Pemateri kita pada malam hari ini, ya, kalau saya biasa manggil Ustadz Hafidin, ya, walaupun saya kenal beliau sejak lama, pernah lihat flyernya ya, cuma alhamdulillah di GNB kita dipertemukan, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, beliau sedikit aja nih, entah dibahas atau tidak ya, ada satu hal yang luar biasa ya, beliau adalah trainer ya, trainer dengan sukses poligami ya. Dan data beliau 20 tahun poligami, 4 istri, 24 anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi entah beliau nanti menyinggung atau menyinggung itu. Biasa. Beliau menyinggung itu atau tidak, nah saya nggak tahu. Nah, nanti kita dengarkan saja ya. Asalkan Mama harus berlapang dada dulu nih. Baik ya. Silakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hafidin ya, atau Coach Hafidin, dipersilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Iya. Jelas ya? Jelas. Kang Pipit di mana, di Bandung? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman GMB dan masyarakat Islam dan kaum muslimin yang saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan karunia yang berlimpah ruah dan keberkahan yang membawa kita kepada husnul khatimah. Dan saya berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang sangat mencintai agama kita, mencintai Islam dan mencintai apapun yang datang dari Islam, sehingga kita betul-betul menjadikan Islam sebagai pedoman kita untuk menjalankan kehidupan kita, termasuk di dalamnya bisnis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 10 pilar spiritual bisnis. Dan mohon maaf, saya tidak membahas tentang poligami, karena poligami ada kelasnya khusus. Dan siapapun yang berminat sudah ada flyernya, tinggal daftar saja nanti di Jogja tanggal 8 dan 9 insya Allah. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang 10 pilar spiritual bisnis. Sudah bisa mulai? Pada hadir nggak ini? Kita mulai. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Dalam 9 pilar utama bisnis, kita menemukan ada 2 kekuatan organisasi bisnis. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah human dignity. Human dignity. Ini bagi yang yang pernah GBC, saya yakin pernah mendengar kalimat ini. Nah, leadership itu dasar dan pondasinya adalah mentalitas. Adapun human dignity, pondasi dasarnya adalah spiritualitas.
Untuk itu maka dalam bisnis sebenarnya hanya membutuhkan dua modal utama. Yang pertama adalah spiritualitas dan yang kedua adalah mentalitas. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang spiritualitas. Bagaimana dalam bisnis kita mengandalkan kekuatan spiritual kita agar kemudian mendapatkan tenaga tanpa henti, bahkan berlipat ganda. Ini barangkali sangat penting untuk diri kita. Yang pertama, bisnis itu ibadah. Bisnis itu ibadah. Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan kita, sebagaimana kita juga sering mendengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan beribadah. Dan ibadah itu seluruhnya, kehidupan kita adalah ibadah. Bahkan kita diperintahkan untuk beribadah sampai kita wafat. Dengan Allah berfirman, "Falya'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya al-yakin, yaitu al-maut. Untuk itu maka tidak ada satu celah pun yang kita lakukan kecuali harus bernilai yang namanya ibadah. Termasuk di dalamnya adalah bisnis. Maka bisnis itu ibadah. Yakini ini sebagai sebuah ketentuan, apalagi dijadikan sebagai sebuah aksioma, maka insya Allah kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjalankan bisnis kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, baik masih muda atau juga sudah renta. Gitu. Saya sering menemukan kakek-kakek usia 65 tahun ketika ditanya, atau usia berapa ya, mau pensiun. Saya tanya, apa Pak rencana setelah pensiun? Dia bilang, ya paling mong-mong cucu, ditambah dengan tekun beribadah di masjid. Nah, bagi orang-orang yang biasa ikut kajian dengan saya di masjid-masjid, maka saya katakan bahwasanya kalau Anda berpikir seperti begitu, maka ingat, bisa jadi Anda lulus dalam seluruh ibadah, tapi akan terhambat untuk masuk surga gara-gara berhenti usaha atau berhenti bisnis. Kenapa demikian? Karena memang kita sudah tahu ada beberapa hadis yang sangat luar biasa, riwayat yang luar biasa yang bisa kita kemudian jadikan sebagai sebuah rujukan bahwa ternyata siapapun kita tidak boleh berhenti yang namanya usaha. Tidak boleh berhenti. Satu riwayat menyebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menuntun seorang kakek-kakek yang usia sudah renta mau meninggal dunia, kemudian dia berniat untuk, dan biasa dia menanam pohon, kemudian Umar tahu bahwa dia mau menanam pohon, dan Umar juga tahu dia dalam kondisi sekarat, maka Umar menuntun si kakek-kakek tersebut untuk tetap menanam pohon. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah menyatakan, kalau ada orang yang punya niat untuk menanam pohon besok, kemudian ternyata dia juga tahu bahwa besok mau kiamat, maka dia wajib tetap menanam pohon tersebut. Ini apa maksudnya? Dijelas bahwasannya usaha itu aslinya sampai mau wafat. Bahkan kalau kita melihat dari sisi bekal yang Allah berikan kepada kita, keahlian dari umur 25 tahun sampai umur 65 tahun, umur 56 tahun misalnya, keahlian di akuntansi misalnya, atau keahlian di manajemen misalnya, atau keahlian di leadership misalnya, maka ingat, itu adalah potensi yang Allah berikan kepada dirinya dan wajib untuk disyukuri. Dan harus memanfaatkannya sampai dia wafat. Karena apa? Tidak boleh ada potensi yang tidak boleh dimanfaatkan. Untuk itu maka tidak cukup seorang mukmin dengan mengatakan bahwa saya akan beribadah saja di masjid dan mencukupkan diri untuk itu. Padahal kita tahu bahwa hidup ini
Di usia-usia itu penuh dosa dan lain sebagainya. Maka paling tidak, maka kita bisa tebus dengan di akhir tua dengan komposisi belanja yang berbeda. Ilustrasinya begini, ketika usia 25 tahun sampai usia 55 tahun, manusia itu pasti fokus untuk ngurusin istri dan anak-anaknya. Berapapun istrinya itu. Berapapun. Pasti untuk itu. Dan setelah itu dia kemudian mengatakan sudah bebas karena Pak umur sudah tua, anak sudah kemudian juga sudah dewasa dan sudah mandiri, sudah bisnis sendiri. Kemudian dia mengatakan saya tinggal fokus beribadah kepada Allah di masjid, yang berbanyak zikir, berbanyak sholat dan ujungnya ngomong. Saya katakan bahwasannya perilaku ini adalah perilaku tidak produktif. Perilaku yang menurut saya secara spiritual itu salah. Definisi ibadah juga salah. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau kita telusuri, setiap orang wajib memanfaatkan kemampuannya sampai akhir kehidupan. Sampai akhir kehidupan. Termasuk tadi, menanam pohon dan lain sebagainya. Untuk itu maka saya sering ambil ilustrasi. Kalau Anda serius mencari uang untuk hanya ngurus satu istri, ngurus 2 anak, dan sampai usia 55 tahun, kenapa Anda tidak misalnya serius untuk ngurus Anda diri sendiri untuk disimpan kemudian di akhirat? Kalau dulu hartanya habis untuk makan, minum, dan ngurus anak-anak 80%, kemudian 20% kemudian untuk berinfak, maka kenapa sekarang nggak dibalik? Tetap semangat cari uang, yang 80% diinfakkan, kemudian yang 20% untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini tentu lebih berkualitas. Sehingga saya katakan manusia itu kalau tingkat produktifnya bagus, maka rumusannya seperti begini. Jika dia seorang pengusaha, maka dia akan wafat barangkali 2 menit setelah dia teken kontrak. Ya, mungkin di PT-nya segala keuntungannya kemudian untuk kepentingan iqamatuddin, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga apa? Bagi saya bahwa seorang muslim tidak boleh berhenti bisnis walaupun sudah renta. Makanya sehingga semakin banyak amal yang kemudian diberikan maka semakin bagus. Gitu. Nah, itulah barangkali bisnis itu ibadah. Sehingga apa? Selama masih ada umur, selama masih ada umur maka mesti terus melakukan aktivitas bisnis. Gitu. Kenapa demikian? Karena ibadah itu sampai menjelang maut, sampai kemudian maut menjemput. Sehingga termasuk bisnis pun sama seperti itu. Bedanya barangkali kalau sudah tua, kepentingannya untuk kepentingan akhirat, berinfak lebih banyak, 70%, 90% misalnya. Saya lebih suka ketika mendengar ada seorang kakek yang mengatakan, saya akan hidup hanya dengan 1% penghasilan saya. Yang 99% akan saya berikan untuk kepentingan agama saya. Itu lebih luar biasa bagus. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau misalnya 1% 20 juta, maka berarti penghasilannya berapa untuk kepentingan umat luar biasa. Dan kalau cara berpikirnya seperti begini, saya yakin gitu. Indonesia tidak dikuasai oleh orang asing dan asing. Yang kita sudah tahu 80% kekayaan umat Islam dikuasai oleh orang lain. Ini sangatnya barangkali secara spiritual bahwa bisnis itu adalah ibadah. Nah kemudian karena bisnis itu ibadah dan kita sudah tahu ibadah itu syaratnya 2 kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Nah, mari kita bahas ikhlas dalam bisnis itu seperti apa. Yang pertama, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat yang tadi Kang Sakdali Muslim ini baru buka baru buka gerai, maka ingat niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bayangkan coba, setiap orang yang memanfaatkan atau bersama dengan bisnis yang Kang Sakdali baru buka tadi itu, maka saya yakin Mas Adli mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal niatnya tadi itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagialah orang yang membuka bisnis baru. Orang yang memiliki bisnis. Karena apa? Masya Allah mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda ketika dia kemudian
menyiapkan pekerjaan untuk banyak orang dan memberikan banyak orang. Satu kepala keluarga diikuti dengan 2 atau 3 anak, wa haula wala quwata illa billah, pahalanya luar biasa besar. Makanya apa? Berbisnis itu mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, meraih rezeki yang halal. Jadi kalau Anda betul-betul ikhlas dalam bisnis, kalau meraih rezeki yang halal, hanya mencari yang halal tidak yang haram, gitu seperti itu. Itu tanda keikhlasan Anda. Jadi kalau Anda bilang misalnya saya ikhlas saya bisnis karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan mengambil semua hal termasuk yang tidak halal, maka ini palsu. Omongannya bahwa bisnis itu ibadah itu palsu. Nah, kemudian yang ketiga, memperoleh keberkahan. Silakan lihat, bagi orang yang bisnis dengan menggunakan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Yang dicari berkahnya, bukan kemudian untung besarnya, tapi berkahnya. Sehingga kemudian barangkali ya menawar sedikit demi sedikit bisa diberikan. Tidak terlalu pelit dengan kemudian memberikan harga. Atau tidak terlalu besar untuk mengambil keuntungan. Yang penting kemudian ada untung dan orang mendapatkan sebuah keberkahan. Kemudian yang keempat, mewarisi bumi. Ingat ya, kita disebut ikhlas kalau ada niatan untuk mewarisi bumi. Kok jadi begitu? Apa maksudnya? Karena dalam ayat ada sebuah ayat yang barangkali perlu saya bacakan pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kalimat sangat begitu. Bahwasanya apa? Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang salih. Itu tertulis dalam kitab Zabur setelah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada orang niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa? Dengan cara bahwa dia berbisnis dalam rangka mewarisi bumi, maka ini termasuk tanda keikhlasan. Makanya Bapak-bapak, siapa yang hari ini punya kekayaan luar biasa banyak, menurut saya belum cukup, belum selesai. Sampai terbalik keadaan orang orang kafir barangkali, misalnya gitu. Itu hanya punya 20%, kita 80%. Oke, mungkin barangkali oke lah. Tapi kalau sebelum itu Anda tidak boleh mengaku kaya. Semakin kaya, semakin baik, semakin bagus gitu. Makanya teman-teman, spiritual bisnis ini ya, harus sampai seperti begitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa capek untuk kemudian menggali keuangan lebih banyak. Karena apa? Kita punya tugas dari Allah. Kalau Anda memang soleh, maka kewajiban Anda adalah mewarisi bumi. Kalau perlu, miliki ruko 1000, miliki ruko 1 juta gitu, atau miliki tanah sebanyak berhektar-hektar, silakan lakukan. Karena apa? Di tangan orang beriman, harta benda akan menjadi lebih berkah. Yang kelima, mencegah kemungkaran. Ketika Anda kaya raya, ketika Anda membuka berbagai bisnis, maka saya yakin hasilnya pasti untuk kepentingan amar ma'ruf, bukan untuk kemungkaran. Untuk menghentikan berbagai kemungkaran, caranya apa? Mewarisi bumi. Maka setelah itu, maka kemungkaran akan berhenti. Kalau kemudian tanah, gedung-gedung dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka pasti kemungkaran akan di mana-mana. Dengan Anda membelinya, dengan Anda memilikinya, dengan bisnis punya Anda, terusnya, maka insya Allah kehalalan juga kemudian akan terjamin, dan kemungkaran yang menimbulkan keharaman juga akan berhenti. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka termasuk dalam bingkai keikhlasan. Itu namanya seperti itu. Makanya diusahakan ya demikian. Kalau kita kemudian ingin disebut bahwa bisnis kita adalah ibadah. Tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Maaf, siapapun yang bisnisnya hanya sekedar untuk mengenyangkan perut dan di bawah perut, maka ingat, saya yakin bisnisnya tidak akan besar. Tapi kalau bisnisnya meliputi 5 hal yang saya berikan tadi niatnya, maka insya Allah dia akan besar. Bahkan akan menjadi orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Itu ikhlas, dari sisi ikhlas. Kemudian dari sisi benar. Yang pertama, apa? Menerapkan ilmu bisnis. Jadi dianggap benar bisnis itu kalau menerapkan ilmu bisnis. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tahu bagaimana perkara-perkara dunia kalian. Maka lakukan. Maka saya sarankan, siapapun yang mengatakan bahwa bisnis itu adalah ibadah, salah satu tindakan benar ibadah itu apa? Kalau mengelola bisnis dengan ilmu bisnis. Kan aneh.
Kalau ada orang mengatakan saya bisnis tapi tidak mengerti akuntansi, tidak mengerti manajemen, tidak mengerti leadership, tidak mengerti kemudian bagaimana SDM dan lain sebagainya. Kan Masya Allah luar biasa. Makanya perlu menambah keilmuan lebih banyak. Kenapa? Bisnis atau sukses itu ilmiah. Sukses itu ilmiah. Tidak bisa sukses tanpa kemudian pendekatan keilmuan itu tidak bisa. Tidak mungkin rasanya begitu. Yang kedua, legal. Sebisa mungkin legal. Sebisa mungkin kemudian legal. Bisnis kita harus legal. Karena apa? Kata guru saya, Coach Fahmi, mengatakan bisnis yang tidak legal pasti tidak besar-besar. Gitu. Pasti tidak besar-besar. Karena apa? Tidak berani untuk menantang hal-hal yang memang mungkin banyak kerutan pada hal-hal yang legal. Begitu. Ngurus pajak segala macam itu ribet. Tapi apa? Harus diurus. Gitu. Kemudian yang ketiga, halal. Ini yang paling penting, halal. Halal itu apa? No riba. Nah, ini bayangkan. Apa bisnismu? Betulkah bisnismu untuk ibadah? Ya. Tapi apa? Masih riba. Masalah itu, Pak. Masih masalah. Makanya apa? Salah satu bahwa Anda halal dalam bisnis, maka ingat, no riba. Tidak ada riba. Yang hari ini masih bisnis properti dengan riba, ya tolong cek kembali niat Anda betul nggak untuk ibadah pada Allah Subhanahu atau tidak. Gitu. Kalau niatnya untuk kemudian kalau memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat tidak ada riba. Yang kedua, tidak ada gharar. Gharar itu ya sesuatu yang tidak jelas. Yang terakhir adalah tidak tipu-tipu. Nah, ini tipu-tipu. Makanya itulah barangkali kalau disebut bisnis itu benar, pertama apa? Menerapkan ilmu bisnis. Yang kedua apa? Legal. Yang ketiga adalah halal. Makanya teman-teman, begitulah kalau kita ingin disebut bisnis itu adalah ibadah. Makanya nanti tolong teman-teman yang masih bergelut dengan uang riba atau dengan menggunakan hal-hal yang ribawi, maka segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari riba dengan sekuat tenaga. Gitu. Itu yang pertama, spiritual bisnis. Yang pertama adalah pilarnya bisnis itu ibadah. Karena ibadah, maka tidak boleh berhenti dalam segala keadaan. Tidak boleh berhenti dalam segala keadaan. Kalau perlu, bisnisnya berjalan, tapi orangnya sudah wafat. Jadi bagus. Contohnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini spiritual bisnis. Kalau kita memahami konsep Pareto 80-20, maka kita sudah paham ini. Bisnis itu apa namanya? Bisnis itu atau rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Allah, maka ingat yang kita usahakan sedikit pun insya Allah pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Makanya apa? Yang penting bertindak, yang penting bertindak benar. Tadi ada ikhlas dan ada benar. Niatnya ikhlas, kemudian benar dalam prosesnya. Asal benar, pasti Allah akan kasih rezeki. Apa rumus karena dari Allah? Karena rezeki itu dari Allah, maka rumusnya sangat jelas. Kalau kita berbuat salah, pasti dibalas hanya satu. Kesalahan kita itu satu, akan dibalas. Tapi kalau kita benar, pasti dikasih 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Yang penting benar. Bisnis itu yang penting benar. Kalau sudah benar, insya Allah balasannya minimal 10 gitu. Ya, kemudian kalau ditingkatkan lagi sampai kemudian 700 atau 7.000 kali lipat penghasilan kita. Nah, itu karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan dari manusia atau bukan dari manapun. Termasuk kemudian sebab kita juga ya maksimal kita paling 20%. Makanya karena dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus yakin apapun bisnisnya asal benar, maka insya Allah karena apa? Kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Oke, kita teruskan. Ketiga, Allah menghapus dan menetapkan takdir. Nah, ini untuk teman-teman yang barangkali hampir putus asa. Saya sudah bisnis bertahun-tahun kok nggak kaya-kaya gitu misalnya gitu ya.
atau sudah melakukan aktivitas apapun tapi kok enggak scale up, atau tidak naik-naik, tidak punya uang terus, misalnya kayak begitu, atau tidak bagus-bagus bisnisnya. Maka ingat teman-teman bahwa Allah menghapus dan menetapkan takdir. Allah menghapus dan menetapkan takdir. Dengan apa Allah menghapus? Dengan apa kemudian Allah menetapkan takdir? Ternyata kuncinya hanya satu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Gitu barangkali. Tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka kita kemudian bagus, maka Allah pasti akan menetapkan takdir yang bagus untuk kita. Gitu. Makanya bangun keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Gitu barangkali. Yang keempat, syukur pemicu kemakmuran. Syukur pemicu kemakmuran. Syukur pemicu kemakmuran. Ya, ayatnya sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Bagi teman-teman yang barangkali sulit untuk bangkit, maka yang paling terbaik adalah coba ingat-ingat 5 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, lalu sebut-sebut, ingat-ingat betul sampai tersenyum-senyum. Misalnya waktu SD, waktu SLTP, waktu SLTA, itu barangkali silakan lakukan sampai baru kemudian kita syukuri. Karena bisa jadi penyebab kita tidak bisa bangkit, penyebab utamanya karena kita lupa atau kemudian tidak mensyukuri nikmat yang pernah Allah beri. Karena rumusnya la in syakartum la azidannakum. Sepanjang kita bersyukur, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita atau menambah gitu. Ya contohnya barangkali uang dipakai untuk maksiat gitu. Itu berefek luar biasa besar sekali. Atau kemudian kita kurang bersyukur, dikasih oleh Allah nggak bersyukur, itu luar biasa. Hati-hati. Kemudian yang kelima, sulit kemudah itu sunatullah. Ingat ya, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya sesungguhnya kesulitan itu sehingga bersama kesulitan ada kemudahan. Kapanpun kita mendapatkan kesulitan harusnya bergembira, karena itu ladang belajar kita untuk bisa memahami sesuatu yang kemudian mendapatkan yang terbaik. Karena tanpa kesulitan kita juga tidak bisa merasakan namanya kemudahan. Makanya siapa yang hari ini sedang dalam kesulitan, maka ingat kita sudah dituntun oleh Allah untuk senantiasa tetap waspada dan tetap terus melakukan aktivitas yang terbaik. Kemudian yang keenam, total bergantung kepada Allah, kunci kemudahan. Total bergantung kepada Allah, kunci kemudahan. Apa itu? Kita ingat bahwasannya apa? Segala hal di muka bumi ini, tugas-tugas yang kita lakukan itu sangat berat. Tetapi akan mudah semuanya kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingat, kita teruskan bahwasanya kita punya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Maka ingat, kalau kita punya kesulitan, maka hanya kepada Allah kita minta tolong. Apapun yang terjadi. Yakinlah bahwa karena kita bersama dengan Allah, maka semuanya jadi mudah. Musa alaihissalam, kenapa bisa kemudian diberi mukjizat bisa membelah lautan? Kenapa? Musa memiliki kondisi yang luar biasa dirinya, itu meyakini bahwasanya Allah selalu bersamanya. Maka total bergantung kepada Allah akan kunci kemudahan dalam segala urusan. Yang ketujuh, sedekah menambah kapasitas rezeki. Siapa yang bersedekah bisa menambah kapasitas rezeki. Berapa hari ini bersedekah ini penting. Alhamdulillah saya sudah mencoba dari 4 bulan yang lalu, dari 25.000 per hari setiap pagi, sampai hari ini sudah mungkin 3 bulan, sudah 4 bulan, ini sudah 400.000 satu hari. Alhamdulillah luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya 8 fokus berbuat baik melanggengkan sumber rezeki. Fokus berbuat baik melanggengkan sumber rezeki. Kalau kita betul-betul fokus berbuat baik, maka insya Allah hubungan kita dengan karyawan kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan siapapun akan menjaga kita untuk tetap kemudian rezeki kita terus
mengalir dengan baik. Yang ke-9, visi iqamatuddin menjamin datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas, in tansurullah yansurkum. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka ingat visi bisnisnya jangan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut sendiri, pada keluarga, tapi pikirkan untuk kepentingan umat lebih luas. Maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ikhtiar maksimal menjadi sebab kunci keberhasilan. Saya banyak baca buku tentang mindset, baca buku tentang bagaimana keberhasilan bisnis. Ternyata apa? Bisnis pengen sukses itu kuncinya hanya satu, ikhtiar maksimal. Dalam bahasa lain, ada ikhtiar imani, ada ikhtiar ilmi. Maka ikhtiar imani sudah jelas, kita menggunakan pendekatan iman, kemudian kalau ilmi menggunakan pendekatan ilmu yang berjalan atau berlaku di bisnis-bisnis yang pernah orang lakukan. Saya kira seperti itu barangkali, karena saya berharap banyak diskusi dari teman-teman supaya kita tidak monoton, maka saya berharap ada diskusi dan ada pertanyaan dari teman-teman yang kita bahas bersama, dan saya juga tidak punya hak untuk menjawab keseluruhan, tapi silakan teman-teman yang lain untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Sa'dali Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa. Baik, jazakallah khairan katsira. Syukron, terima kasih banyak Kiai Hafidin yang sudah memaparkan 10 pilar spiritual bisnis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu lengkap apa yang tadi beliau sampaikan, dari akar sampai ke daun kalau saya bilang ya, dari fundamental sampai kemudian banyak buahnya ya, sehingga ketika ini kita jadikan sebuah parameter, sebuah fondasi ya, sebuah pegangan dalam bisnis kita, insya Allah apa yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Hafidin ya, bisnis kita bisa melesat, Allah kemudian mudahkan, ini insya Allah akan bisa terrealisasi. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan yang mau bertanya dipersilahkan, bisa via chat di Zoom ya, atau angkat tangan. Mohon Kang Sarif bisa bantu sambil dilihat yang angkat tangan. Saya via handphone masih sambil nyetir, baru mau sampai rumah. Silakan kawan-kawan. Saya bacakan ya, Ustadz Hafidin ya. Yuk. Assalamualaikum Coach dari Sanubar. Mohon info bantu link badan usaha atau perorangan bisa bantu modal usaha. Saya butuh tambahan modal tanpa riba. Saya butuh 1 M karena bulan pertama saya buka usaha omset sudah mencapai 700 juta. Bulan ini proyection omset di atas 1 M. Ini terkait modal. Mungkin Ustadz Hafidin ada rekomendasi atau gimana? Silakan langsung dijawab saja Ustadz. Saya juga tidak bisa menjawab untuk urusan ini, karena memang ini sangat teknis sekali. Betul. Sangat teknis sekali. Jadi barangkali ada teman-teman yang bisa mengkasih link. Tapi uang 1 miliar saya kira sangat mudah untuk didapatkan. Betul. Betul Ustaz. Gunakan saja nomor 6. Total bergantung kepada Allah, kunci kemudahan. Saya yakin Allah akan datangkan orang yang paling tepat untuk menjadi mitra bisnis ke depan. Karena apa? Segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala asal kita benar mendekati Allah Subhanahu. Amin. Uang 1 miliar bukan hal besar. Ya. Baik, terima kasih responnya Ustadz.
Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Baik, Kang Haji Nanan yang angkat tangan. Silakan Kang Haji. Dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz Hafidin. Ini di belakang ada Kang Ujairi juga nih. Lagi di Oh mobil. Allah, Masya Allah, lengkap ya. Ya silakan Kang Haji. Bertanya, Pak Ustadz, Ya. kalau kita mampu berusaha secara mandiri atau pribadi, tapi ada yang ngajak bermitra, bagusnya pribadi atau bermitra, Pak Ustadz? Oke. Mungkin itu pertanyaan saya. Enggak. Ya, pertanyaannya ini arahnya lebih ke minta saran kali ya. Ya. Jadi bagaimana kita usaha sebenarnya bisa mandiri, tetapi ada yang ngajak mitra. Nah itu sebaiknya seperti apa? Gitu ya, Kang Haji Nanan ya? Mohon. Ya siap. Ustadz silakan Ustadz. Bermitra lebih baik. Simpel amat. Karena dalam bermitra, dalam syirkah itu ada keberkahan. Dan dalam syirkah juga ada uji kelayakan. Salah satu kemudian mentalitas bisnis adalah bagaimana lapang dada dan punya kemampuan dan kekuatan untuk kenyal dalam segala area. Kejujuran kita akan dipertaruhkan dengan syirkah. Makanya syirkah lebih baik. Manfaatnya sangat banyak karena apa? Percaturannya semakin melebar, areanya tambah luas, maka bermitra lebih baik. Dan saya yakin berkah ilmu juga akan terus bertambah dengan namanya bermitra. Bermitra itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu memiliki mitra satu Madinah. Tidak ada orang Madinah yang tidak punya modal yang dikelola oleh Abdurrahman bin Auf. Dan itu Rasulullah mengiyakan. Luar biasa. Makanya bermitra lebih baik. Potensi dananya lebih besar, potensi kinerjanya lebih besar, kemudian kekenyalan juga akan terus terlatih dengan bagus. Kira-kira seperti begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kang Haji Nanan gimana? Cukup. Atas jawaban Ustadz Hafidin? Cukup ya? Bagus. Cukup jelas ya? Makasih, Pak Ustadz. Ya. Baik. Ya, siap. Karena memang dalam tuntunan kesuksesan itu memang dicontohkan oleh Rasul itu kan kolektivitas ya, berjalan. Oke. Kelihatannya Kang Sadeli ini ya. Oh, udah gabung ya? Oke, Udah. lanjutkan. Masuk lagi. Ya, siap. Ya, jadi Rasul sendiri memang memberikan keteladanan kita kan kolektivitas berjamaah. Bagaimana dakwah Rasul sukses itu adalah dengan berjamaah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hafidin ya itu benar banget. Karena saya juga ngejalaninnya dengan syirkah. Subhanallah gitu banyak yang bisa tercapai dalam tujuan-tujuan. Baik, selanjutnya silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi. Ini materi sangat menarik banget ya. Jarang kita dapatkan. Apalagi di khutbah-khutbah Jumat yang mengkorelasikan dengan bisnis ya. Jadi kalau disampaikan di khutbah Jumat, saya kira bagus juga ya, Ustaz ya. saya izin ambil materinya nih Ustaz Hafidin ya. Kalau buat sharing-sharing ke teman-teman nih ya. Boleh, silakan. Itu ada Kang Vivit Firdaus, Kang Muslim. Kang Vivit? Ya, Kang Vivit angkat tangan. Wah, gambar saya blank semua. Oke, Kang Vivit, langsung Kang Vivit.
mute, di unmute dulu. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya. Berkait dengan satu hadis dari Rasulullah bahwa salah satu indikator istri ikut berbisnis. Pertanyaannya adalah apakah tendensi ayat wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati dan seterusnya itu hanya untuk hitobnya hanya untuk ikhwan saja kan Bu ya? Ya, baik. Itu aja Kang Vivit pertanyaannya? Sementara ya. Oke. Biasanya Kang Vivit banyak nih, pertanyaan nyambung-nyambung ya. Ya, tadi pertanyaannya Kang Vivit terkait dengan surat An-Nur ayat 55 ya, kalau nggak salah ya. Betul. Terkait dengan seruan ya, hitopnya dan kemudian mungkin sedikit tafsirnya seperti apa. Silakan Ustaz Hafidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu berlaku umum. Laki-laki perempuan sama, punya kewajiban dan juga diberi janji oleh Allah untuk mengurus bumi ini sampai kemudian tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kalau kita mau kembali kepada Al-Qur'an, maka ingat kejayaan itu hanya dengan dua syarat. Hanya dengan dua syarat. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua adalah uang. Bahasa kerennya, kalau ekonomi sudah di tangan kita, kemudian politik sudah di tangan kita, maka itu namanya jaya. Karena dengan dua kekuatan itu, syariat bisa tegak. Itu bahasanya. Nah, kalau kemudian perempuan terlibat dalam urusan bisnis, nggak masalah. Kenapa tidak? Kalau ternyata perempuannya lebih jago cari duit, ya biarkan perempuannya saja yang cari uang. Bahkan bisa begitu, silakan. Yang terpenting jaga keimanan perempuan. Ini yang terpenting, jaga keimanan perempuan. Apa tugas perempuan di hadapan laki-laki? Apa keterhubungan perempuan dengan laki-laki? Hanya dua saja syaratnya, qanitat dan hafizat. Itu saja. Sepanjang dia mau melakukan dua hal ini, maka silakan bebas dia berbisnis. Bebas dia berbisnis. Bebas dia melakukan apa saja. Yang terpenting dua hal ini tidak dilanggar. Contoh pantangannya nggak boleh ngatur-ngatur ngatur-ngatur suami gitu loh. Itu pantangan nggak boleh. Anda boleh kaya wahai wanita, tapi Anda tidak boleh ngatur-ngatur suami. Gitu. Contoh yang paling sulit untuk diterima, ngatur suami kapan kawin lagi itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Seperti itu tidak boleh. Kapan beli rumah, kapan investasi, kemana investasi tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Karena apa? Kewajiban istri adalah qanitat dan hafizat. Qanitat itu patuh. Kalau hafizat berarti apa? Menjaga kehormatan suami. Kalau Anda tidak sanggup, karena Anda kemudian kaya, kemudian menjadi membangkang pada suami, maka Anda gagal sebagai manusia. Gitu. Maka Anda gagal sebagai manusia. Tapi kalau Anda tidak gagal, maka silakan. Maka kalau Anda misalnya bisa tetap qanitat, tetap hafizat, maka silakan lakukan terbaik. Makanya apa? Saya sarankan, siapapun Anda yang melibatkan istri untuk bisnis, maka ingat segera cari istri lagi. Dengar semua? Serius. Karena apa? Resikonya tinggi, sangat tinggi resikonya. Sangat tinggi. Dan latihannya akan kurang kalau istrinya hanya satu, akan kurang. Bisa jadi istrimu ke neraka, kemudian suaminya ngap-ngapan gitu. Gak bisa nolong. Kenapa tadi itu? Godaan untuk membangkang suami lebih besar. Tapi kalau dengan poligami insya Allah tidak. Karena apa? Terlatih untuk mentaati suami kapan saja dalam segala kondisi. Bahkan bisa menekan cemburunya pun karena latihannya luar biasa gitu. Maka saran saya, ya kalau Anda tidak sanggup mengendalikan istri, jangan ikut-ikutan suruh bisnis.
Tapi kalau sanggup mengendalikan istri, maka silakan. Karena dan seorang laki-laki itu mesti dimiliki empat hal, 4 ciri. Pertama, raisun, leader. Leader. Kalau Anda misalnya ingin tahu bagaimana ini dikupas habis, boleh baca buku saya 45 hari sukses poligami. Boleh, silakan. Itu luar biasa di buku itu. Saya sudah terapkan. Jadi kalau Anda mau melibatkan istri, ya saya akan baca buku itu dulu. Buku itu memang frame-nya poligami, tapi isinya itu untuk semua laki-laki yang kopral gitu, mentalnya mental kopral supaya menjadi jenderal. Seperti itu kira-kira. Ya serius ini ngapain gitu. Ya, Nah, makanya, kemudian fenomena di akhir zaman banyak perempuan yang membantu suaminya untuk bisnis. Ini jangan dilabeli negatif. Jangan. Kenapa? Siap. Karena ingat, banyak tugas laki-laki yang sampai tidak sanggup untuk mengelola bisnisnya. Harus suaminya, harus istrinya yang mengelola. Kenapa? Karena tadi itu, di akhir zaman yang namanya perempuan laki-laki, itu pasti istrinya banyak. Nggak mungkin satu. Karena apa? Pekerjaannya banyak laki-laki itu, bukan hanya ngurusin bisnis, tapi yang lain gitu loh. Nah, dengan 4 fondasi istri, maka insya Allah kuat. Gitu ya, paham sampai sini. Semoga bermanfaat. Cukup. Amin, Bu ya. Jazakallah khairan. Cukup, Kang Vivit. Kang Vivit. Kang Vivit. Cukup. Ini ada Cukup. dari Pak Seno ini. Itu cukup karena Ustadz Hafidin kayaknya cukup itu karena Ustadz Hafidin ngebahas poligami itu. Terus Ya, Anda bilang Coach, sudah cukup Coach. ya. Alhamdulillah. Lanjut yang lain, Coach. Masya Allah. Ya, siap. Ini ada pertanyaan di chat saya bacakan. Ini lebih ke saran juga nih, tips. Adakah tips-tips untuk menghindari konflik dan membangun kepercayaan dalam syirkah? Alhamdulillah pernah syirkah, tapi qadarullah collab sendirian. Maksudnya kawan saya untung, saya buntung Ustadz. Padahal bisnis bareng dan pengelolaan keuangan ada full di teman saya. Nah, ini bagaimana tips atau saran-sarannya Ustadz Hafidin dari Siti nih. Siti yang mana Siti? Bu Siti. Teman-teman, saya ini sedang di Hotel Ibis Ciledug ini, Pak. Karena habis ngasih training. Ngasih personal coaching. Bagi yang mau syirkah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Seno ini. Bismillah Ustadz, untuk usaha yang baru memulai, apakah baiknya syirkah atau menunggu usaha sudah jalan baru mulai syirkah? Dan agar syirkah bisa berjalan dengan baik, apa saja yang harus dilakukan atau akadnya bagaimana Ustadz? Nah, ini ada hubungannya. Teman-teman, ada guru kita yang sudah syirkah banyak sekali. Belajar dari mereka yang sudah syirkah, ini lebih baik. Jangan kemudian jalan sendiri. Kita punya banyak guru. Dan belajarlah dari mereka bagaimana memulai bisnis syirkah. Yang pasti bahwasanya dalam syirkah itu harus jelas manajemennya, harus jelas kemudian pembagian modal, pembagian keuntungan, semuanya harus jelas, tidak boleh. Saya hari ini dirayu banyak orang untuk mengelola bisnis. Saya nggak mau, saya bilang, kalau tidak jelas. Gitu. Kenapa demikian? Karena ya syirkah ini resikonya berat. Ada yang buntung sendirian, ada yang untung sendirian. Bahkan kemudian kitanya buntung, orang lain enak-enakan. Ada yang seperti itu. Itu karena ketidakjelasan aturan. Makanya apa? Aturan-aturan mainnya harus betul-betul jelas, tertulis, dan ingat legal. Notaris harus tahu. Semua mendapatkan resiko, semua mendapatkan keuntungan. Jika untung, resiko juga harus sama. Ini penting untuk menjadi sebuah kajian. Tapi saran saya, kalau mau bersyirkah, maka syirkahlah pertama kali dengan orang-orang yang memang sudah kuat di bisnisnya. Jangan syirkah dengan bisnis baru. Janganlah. Mulailah diri sendiri dulu, kemudian ketika sudah kuat, sudah bagus, mungkin bisa bersyirkah. Makanya kalau pertanyaan Pak Nanan tadi, ya karena saya tahu maksudnya Pak Nanan bersyirkah dengan siapa, saya katakan ya sudah lakukan. Karena apa? Orangnya sudah punya pengalaman dan saya paham betul dengan siapa orangnya.
Makanya pilih-pilih orang juga, jangan sampai asal sirkah, karena berbahaya juga. Jadi kalau boleh dikatakan, kalau baru kenal sebulan 2 bulan, tahan dulu, gitu kan? Karena sirkah itu berkaitan dengan pertemanan, gitu. Makanya kalau belum pernah makan bareng, nginep bareng segala macam, tahan dulu untuk bersirkah dengan apa? Dengan orang tertentu. Karena ini sangat penting. Kenapa? Merusak nama baik. Gitu. Merusak nama baik. Tapi kalau dengan orang yang sudah bagus, sudah oke segala macam, ya mungkin silakan lakukan itu hal yang terbaik. Itu barangkali mungkin kurang puas, silakan yang lain barangkali. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ternyata masih nyambung terus ya soal sirkah ini juga ya. Kayaknya perlu ada materi soal sirkah lagi nih Mas Syarif ya. Insya Allah. Karena ini menjadi sebuah jalan ya, yang kemudian memberikan solusi bagi teman-teman yang entah membutuhkan modal atau kemudian yang teman-teman uangnya nganggur ya untuk dikelola. Baik, silakan yang lain untuk memberikan pertanyaan. Kang Mas, angkat tangan tuh, Kang Mas Soleh Sakur. Ya, brother, abang saya, Kang Soleh Sakur, tadi bilang mau tanya monitor. Assalamualaikum, Pak Kiai. Maaf lagi nyetir, Pak Kiai. Sukses ya Bang, sukses openingnya. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini saya malam ini saya gembira banget loh dengan pemaparan materi dan segala macamnya. Jadi saya di mobil nih dalam perjalanan ke rumah nih nggak ngantuk dan nggak ini ilmunya nih kalau seandainya kita gosok terusnya kita apa sih namanya ya gali nih kayaknya nggak cukup malam ini nih Pak Kiai. Nah saya hanya satu pertanyaan aja, kan dalam Quran kan dikatakan ada ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Nah, itu penerapannya itu kan baik apabila bisa diterapkan. Di situ ada kata khudz, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Di sini ada take and give yang kasih bersihin, terusnya yang setelah dikasih itu didoain. Nah sebenarnya kan kalau seandainya untuk permodalan dari zamannya Daulah Khilafah kan dulu berhasil. Nah dengan sistem sekarang ini apakah masih bisa Pak Kiai ayat ini kita presentasikan dan ayat ini kita lakukan? Pak Kiai untuk jawabannya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Hafidin langsung saja memberikan jawaban terkait dengan dalil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu turun pada saat Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan politik. Punya kekuatan politik. Dan makanya ayatnya juga khud. Ini berlaku baik kepada orang beriman atau juga orang yang membangkang. Maka kalimatnya juga khud. Nah, makanya nggak mungkin kalau kemudian fasilitas kekuasaan tidak ada. Nggak mungkin. Kalau karena sekarang ini juga kedikdayaan umat Islam juga tidak ada, gitu. MUI juga tidak bisa memaksakan untuk kemudian mengambil zakat kita. Makanya tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang tidak terkait dengan yang namanya kekuasaan. Tidak ada. Termasuk urusan harta. Makanya teman-teman, ayat ini bisa juga kemudian bisa diterapkan dalam kondisi terbatas. Silakan barangkali. Tapi kemudian untuk secara umum nampaknya akan karena pembentukan kekuasaan pemaksa. Selama tidak ada maka kalimat khud itu akan rumet. Karena apa? Tidak ada sanksi. Karena kalimat khud berarti ada sanksi bagi yang tidak berzakat, bagi yang tidak berzakat pasti akan pasti akan dihukum. Tapi kan ketika dia ada maka berarti
kekuasaan tidak ada, maka berarti tidak mungkin ada paksa, tidak ada unsur memaksanya, tidak ada. Saya katakan tadi, ya syariat apapun ya berkaitan dengan yang namanya kekuatan dan kekuasaan untuk. Nah, hari ini paling mungkin adalah kesadaran, kesadaran untuk memberi. Jadi memang yang terbaik dari kita kepada lembaga-lembaga tertentu yang masih mungkin barangkali bisa ya, barangkali banyak orang yang akan memungkiri untuk memberikan zakatnya seperti itu. Nah, makanya pembinaan iman pada saat ini supaya kesadaran untuk berzakat ini sangat penting, sangat penting. Tapi saya yakin bagi pengusaha akan ketakutan. Pengusaha yang sudah sadar tentang keimanannya akan ketakutan kalau tidak zakat. Karena efek buruk dari tidak zakat itu banyak, sangat banyak, luar biasa. Gitu. Salah satunya adalah hartanya tidak berkah. Teman-teman yang barangkali sering kemalingan atau sering kemudian lolos lolos keuangannya dari administrasi, bisa jadi itu salah satu sebab karena tidak cerdik memahami makna zakat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bagi orang yang hari ini barangkali berbisnis dengan para coach atau para ustadz-ustadz yang sudah terjun di bisnis, saya yakin sekarang tanpa ada paksaan juga mereka akan mulai. Kenapa? Ketakutan dengan hukuman Allah yang lain tentang soal kemudian tidak berzakat. Kenapa? Zakat ini salah satu fondasi Islam yang kalau tidak berzakat bermasalah dari segi keislamannya. Kalau keislaman aja masalah, apalagi iman, apalagi ihsan, itu berbahaya. Makanya kalau kita kemudian mau ini, maka ya paling pembinaan keimanannya yang harus diperkuat. Makanya spiritual bisnis ini juga perlu kemudian digencarkan. Kalau saya kasih rumusan 10 itu, saya yakin teman-teman yang lain juga punya rumusan yang lain. Karena apa? Al-Quran sangat bebas, sangat memberikan keluasan kita untuk membuat sebuah rumusan-rumusan baru yang mungkin lebih pas, lebih cocok untuk bisnis-bisnis tertentu atau situasi kondisi tertentu. Itu barangkali. Baik. Pertanyaannya, gimana Kang Soleh Syakur? Alhamdulillah. Jawaban Ustadz Hafidin. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Pak Kiai ya. Mudah-mudahan syariat Allah tegak kembali Pak Kiai. Amin. Amin. Baik, belum ada pertanyaan lagi di chat. Mungkin yang mau langsung bertanya lagi. Ini ada Kang Fitrah Dwi. Kang Fitrah. Iya, itu angkat tangan tuh. Silakan Kang. Oke. Kang Fitrah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hafidin, Kang Sakdali dan teman-teman semua. Siap. Terima kasih, syukron jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Hafidin yang sudah sharing banyak ilmunya malam ini yang sangat bermanfaat ya. Yang ingin saya tanyakan dari yang sudah disampaikan ini, saya memahaminya adalah prinsip gitu ya, Ustadz ya. Prinsip yang itu dasarnya dari pedoman tuntunan dari agama Islam gitu ya, Ustadz. Nah, saya ingin menanyakan kalau agar sukses itu kan kita memegang teguh prinsip ini ya, Ustadz ya. Nah, dalam perjalanannya kita memegang prinsip ini tidak mudah gitu. Akan dalam perjalanan itu akan banyak godaan-godaan gitu. Misalnya saja kita misalnya belajar ke trainer atau coach gitu, yang mungkin ada beberapa sisi yang akan tidak sejalan dengan prinsip ini gitu. Misalnya ada coach trainer gitu, dia mengajarkan misalnya ada MLM seperti itu kan, kalau sepengetahuan saya kan enggak boleh ya gitu.
termasuk horor tadi ya. Nah, kemudian misalnya lagi, misalnya kalau bisnisnya di kontraktor itu dia misalnya ikut tender gitu kan, pada saat tender itu akan ada beberapa kompetitor dia misalnya main pakai amplop, terus kemudian melakukan lobby-lobby yang dimana lobby itu mungkin dalam prosesnya ada aktivitas yang mungkin melanggar prinsip ini gitu. Nah, dan banyak suara-suara itu kalau nggak pakai cara yang misalnya pakai amplop gitu nanti nggak dapat proyek seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya adalah bagaimana supaya kita bisa memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi di mana godaannya akan banyak sekali ketika kita memegang teguh prinsip tersebut. Begitu, Ustaz. Siap. Oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Fitroh. Ya, ini faktual banget. Memang banyak dialami ya. Kitanya mau benar. Ya. Kitanya mau benar gitu. Tapi orang yang berhubungan sama kita kok susah banget diajak benar. Iya, gitu Ustaz. Yang ada proyek hilang, yang ada job hilang, macam-macam lah. Iya, gitu. Benar. Nah, ini dia nih buat penguat nih, Ustaz Hafidin nih. Silakan Ustaz, ayo. Teman-teman, Kang Vivit rasanya pernah mengatakan ada jihad ekonomi. Ada jihad keuangan. Apa waktu itu ya? Kapan saya waktu itu? Saya mendengarkan. Itu luar biasa. Saran saya, jangan punya satu bisnis. Kalau mau main di proyek, jangan punya satu bisnis. Saya agak sedikit nakal nih ya, boleh ya? Jangan punya satu bisnis. Kalau ternyata ada bisnis yang tidak bisa dicapai kecuali dengan nyogok, maka saran saya silakan lakukan nyogok. Dengan catatan, uang itu jangan dimakan sama antum. Cukup untuk membatasi orang-orang jahat supaya tidak memakai peluang itu. Antum yang pakai. Tapi ingat, saran saya jangan dipakai uangnya. Untuk antum jangan. Untuk yang lain saja gitu. Misalnya untuk membantu orang, untuk apa gitu. Boleh silakan. Kalau memang itu hanya sekedar untuk membatasi kemungkaran. Karena kalau kita lihat dari sisi itu, sudah ini urusannya dengan proses politik, urusannya dengan kondisi politik yang luar biasa, nggak bisa gitu. Kita nggak masuk akan dihajar terus dan kondisi tidak akan berubah. Dan kemudian kita masuk juga akan jadi bulan-bulanan jadi bulan-bulanan hal yang haram. Seperti itu. Makanya saran saya, kalau antum mau jadi kontraktor, jadi mujahid kontraktor gitu maksudnya. Nah, ketika sudah frame-nya seperti itu, maka ingat dalam jihad ada namanya khid'ah. Tipu daya. Silakan mainkan. Kalau mau seperti itu. Makanya apa saya sarankan, dapur Anda jaga. Jangan sampai kemudian lepas gitu loh. Jadi apa? Bisnisnya jangan hanya itu. Bisnis jangan hanya itu. Kalau saya sih mungkin begitu. Kalau ini nakal saya ya, nakalnya saya. Gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun kita nggak bisa menghentikan. Ini terus akan seperti begitu. Kalau kita tidak ada yang siap untuk melakukan demikian. Kalau saya mengatakan begitu. Kalau saya misalnya dapur saya misalnya sudah longgar, seluruhnya sudah oke, misalnya begitu, ada orang ngajak kayak begitu, saya lakukan. Yang penting semua proyek saya ambil dan hentikan banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kemaksiatan gitu. Misalnya kayak demikian. Karena apa? Ini kaitannya dengan politik jangka panjang gitu. Nggak kita ambil bahaya gitu. Dan memang ya ujung-ujungnya kenapa saya nulis di catatan Ki Iding Banten itu begitu narasi politiknya perlawanannya kuat ya karena salah satunya urusan ini gitu loh. Urusan ini. Begitu maka ya teman-teman saran saya ya harus apik. Dan usahakan yang main di situ itu bukan untuk sebagai usaha usaha inti, tapi usaha sampingan saja yang tidak dipakai untuk makan anak dan istri. Karena apa? Hasilnya dengan caranya juga salah, maka ujungnya akan salah gitu. Yang penting kita selamat dan bisa jalan. Nah, ada guru untuk urusan ini namanya Bapak Insinyur Haji Hujairi. Ketua Banten Berdaya INB Banten itu mantan pemain proyek gitu kan, dan beliau tobat total, tidak melakukan lagi.
Nah, makanya kalau mau belajar bagaimana cara menghindar itu dan punya bisnis baru dan meneruskan bisnis yang lama tapi kemudian modelnya baru, itu beliau punya pengalaman. Tapi kalau misalnya mau tetap itu mau dilakukan silakan, tapi saran saya tolong uangnya jangan dimakan. Karena itu takut anakmu jadi apa nggak tahu itu, seperti itu kira-kira. Itu barangkali. Tapi ini jawaban nakal saya ya, nakal saya, jangan diikuti. Terima kasih. Ya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ya. Ya, baik. Gimana Mas Fitro? Sudah puas kan atas jawabannya? Ya, jadi memang harus punya bisnis inti yang lain gitu. Jadi di saatnya nanti bisnisnya yang lain itu bisa jadi apa namanya lahan baru, yang bisnis yang kira-kira banyak resiko ini ditinggalkan aja ya. Iya. Terus kalau bisa yang begitu-begitu ya nggak usah ditinggalin aja lah. Kita cari aman. Iya. Tapi kalau memang bisa melewatinya ya Masya Allah gitu kan. Ya. Ada kok ternyata yang bisa sampai begitu. Walaupun perlu effort yang luar biasa. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Raras nih Ustadz Hafidin. Assalamualaikum Ustadz, mengenai sogokan. Kalau yang sogok menyogok perintahnya dari bos, nah nasib pegawainya gimana nih Ustadz gitu. Ya, silakan Ustadz Hafidin untuk menjawab. Kalau jawaban tegasnya ya segera riset dan bikin bisnis baru gitu loh. Tapi kan tidak semudah itu. Semua ada resikonya gitu. Artinya hitung saja kira-kira resikonya seperti apa. Makanya aslinya kita harus menghindari itu semua. Tapi tadi itu karena karyawan ini karyawan ya pegawai jadi dalam bahasa tertentu jadi budaknya bos. Maka sebagai budak ya harus nurut saja karena mengamankan bagaimana perutnya supaya tetap terisi kan gitu. Tapi kalau sudah tahu betul bahwa bosnya modelnya kayak begitu kan, maka sudah. Tapi bahasa saya mengatakan begini, kan tidak semua perilaku bosnya itu semuanya berbentuk riswah. Bisa dengan bisnis yang lain juga masih ada. Mungkin masih bisa ada toleransi. Tetapi kalau memang betul-betul kita bisa menghindari ya menghindar gitu. Karena sampai saat ini maaf teman-teman yang sudah kembali hijrah kepada bisnis, terutama kepada karyawan yang masih nongkrong di situ, ya jangan terlalu ngoyo untuk kemudian menerapkan konsep hijrah yang Anda yakini hari ini tanpa melihat kemudian realitas yang ada. Karena apa? Realitas hari ini tidak sama dengan realitas pada zaman Rasulullah SAW. Tidak. Hari ini realitasnya luar biasa sangat berat. Kita bisa menghindar dikit aja itu sudah bagus. Contoh, menghindari bos yang riswah, ya dikit-dikit lah gitu. Misalnya, contoh mengelak dikit, bos jangan saya sih bos, yang lain aja. Mungkin masih bisa kayak gitu. Yang penting ada usaha gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian kita total-totalan, pokoknya kalau bos yang kayak begitu, sudah hindari, ya jangan juga. Gitu. Kenapa? Kondisi kita ya seperti begitu. Kita ini sulit untuk soleh, tapi jangan sampai jatuh ketidaksolehannya. Tapi dan juga untuk soleh 100% nampaknya tidak bisa. Tapi paling tidak ya tadi itu, kita berusaha untuk menghindari ketidaksolehan. Sekuat tenaga gitu loh. Tapi kalau kemudian sampai melepaskan jadi karyawan juga perlu dipertimbangkan. Syukur-syukur kalau misalnya kecuali kalau sudah siap betul dengan prinsip-prinsip dasar spiritual tadi itu, ya mungkin barangkali silakan. Karena saya pernah ditanya oleh seorang karyawan, Pak Kiai, saya ini jadi karyawannya jadi satpam. Saya nggak sholat Jumat berhari-hari, saya bilang. Kamu berhenti saja, tak begitu. Insya Allah rezeki ada. Nah, dia berhenti, alhamdulillah sekarang santai-santai saja tuh hidupnya begitu. Nah, tapi itu kan kasuistis ya, tidak bisa ini. Makanya harus bijak dalam menghadapi hal-hal seperti begini. Makanya untuk jawabannya ya tolong berusaha untuk menghindari untuk tidak menjadi tidak diperintah. Gimana caranya terserah lah. Yang penting ada usaha untuk menghindar. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zaman ini errornya luar biasa. Kita masih ingat bahwa saat ini adalah di puncak
memelukkan Jabariyah yang betul puncak kezaliman, puncak kerusakan tuh ada saat ini. Gitu. Makanya Anda menghindar saja sudah pahalanya besar gitu. Makanya apa? Kalaupun Anda tidak bisa lepas, paling tidak menghindar saja dulu. Itu sudah bagus. Contoh tadi, saya tidak bisa menghindar dari riba. Ya berusaha dulu aja gitu loh. Berusaha aja sudah cukup gitu barangkali. Yang penting jangan gegap gempita dengan ribanya gitu. Misalnya kayak gitu. Bagi saya harus seperti begitu. Kasihan bagi teman-teman kita kemudian yang baru hijrah kemudian terperosok dengan kemudian tidak bisa ngapa-ngapain karena memang terlalu ketat. Padahal kondisi dan situasi tidak mendukung. Makanya apa? Dalam berfatwa itu dalil qat'i, dalil dustur dengan dalil waqi' harus pas gitu. Makanya lihat kondisinya seperti apa. Itu barangkali. Baik, jazakallah atas jawabannya. Untuk jawaban pertanyaan dari Raras ya. Nah, demikian tadi Ustadz Hafidin menjawab bisa dihindari ya, dihindari betul-betul, tapi juga jangan kemudian sebelum kita dapat pekerjaan lain kita terus buru-buru pindah ya. Tapi kita cari tips strategi untuk menghindari kalau bisa seperti itu ya, Ustadz ya. Karena dalam kaidah usul ya mengatakan al-wasilah ilal haram haramun. Jadi ketika kita menjadi perantara kepada keharaman, maka kemudian juga haram aktivitas kita juga bisa dari Allah. Jadi sebisanya kita hindari seperti itu. Kalau bisa bosnya didakwahin ya. Ya Ustadz Hafidin ya, bisa ya. Jadi lahan dakwah juga ya. Baik, ada pertanyaan mungkin mau tanya Tat, jadi ke Jogja nggak Agustus ini? Ya, saya tanggal 8, tanggal 9 ngisi training workshop poligami di Jogja, insya Allah. Yang mau daftar silakan segera. Masya Allah. Kayaknya Kang Ahmad mau daftar itu. Masya Allah. Ya, nah ini ada ini nih permohonan nih untuk mendoakan Seno Prambudi. Ya, Bismillah, sebelum ditutup mohon doanya Ustadz biar banyak yang ngamini untuk kelancaran, keberkahan dan kemudahan rezeki dari usaha madu saya, madu hutan, kerenceng, madu ternak ya. Jadi dari usaha madu ya, bukan dari madunya ya. Masya Allah. Nah kemudian nih Abi Darwi Salim Kiai ya. Saya juga salim nih kepada coach kita, ya gurunda kita Abi Darwis. Baik, tidak ada lagi pertanyaan di chat. Silakan kalau ada yang mau interaktif langsung, yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya Kang siapa ini? Junaidi. Maaf nih, saya Kang Junaidi. Ya, Kang Junaidi. Silakan Kang. Padang. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi dari Bukit Tinggi, Ustaz. Pertanyaannya gini, Ustaz. Mengenai ya kegelisahan usaha saya lah gitu, Ustaz. Gimana dengan menurut Ustadz ya, saya ini usahanya di bidang jualan pedagang. Saya distributor aksesoris imitasi gitu kan, di mana produsen atau importir yang saya importir itu adalah non Muslim, kebanyakan Cina semua gitu. Adapun saudara yang Muslim, namun mereka juga ngambil dari non Muslim tadi yang Cina tadi itu juga gitu kan. Yang menjadi permasalahan kan kita ingin memakmurkan saudara kita, terus tidak ingin memakmurkan artinya Cina tadilah gitu kan. Tapi kita emang tergantung ke mereka gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz gitu? Itu pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Terus yang kedua Ustadz, gimana cara melipat gandakan omset dengan sedekah tadi Ustadz?
Terus bagaimana meluruskan niat tadi Ustadz? Kan ada juga ayat yang katanya barang siapa yang dunia tujuanmu, maka Allah akan memberikan dunia itu untuknya. Terus barang siapa yang akhirat tujuannya, maka Allah akan memberikan akhirat untuknya gitu kan. Jadi kadang niat kita ini melipat gandakan omset ini kadang masih bercampur juga dengan kepentingan dunia Ustadz. Dengan cara bersedekah. Hari ini saya bersedekah misalnya 100.000, mudah-mudahan ini omsetnya naik gitu kan. Terus gimana cara meluruskan niat itu Ustadz? Cukup 2 itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Bang Junaid. 2 apa 3 pertanyaan itu, Bang? 2 ya. 2. Oke, 2. 2 atau 3 mungkin terkait, ya baik, terkait dengan produk ya, produk lokal, produk dalam negeri dan produk asing, nah gitu gimana. Nah, kemudian terkait dengan sedekah ya. Nah, omset, melipat gandakan omset dan sedekah, kemudian menjaga niat gitu. Silakan Ustadz Hafidin untuk memberikan jawaban. Tidak ada larangan bisnis dengan orang Cina. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu membawa paham komunisnya. Seperti itu. Dia nggak ada. Makanya apa? Silakan bisnis dengan siapa saja. Satu tuh ya. Dan bukan berarti bahwa kita anti Cina, bukan berarti anti barangnya. Iya. Tapi anti fahamnya. Nah, bukan hanya orang Cina, siapapun yang kemudian pahamnya menyeleweng kita hindari. Itu. Jadi jangan salah memahami. Saya sering mengatakan anti Cina, tapi HP pakai Xiaomi, gimana ceritanya? Ya, ini salah mikir. Salah mikir namanya itu. Salah mikir. Boleh itu kita ikuti paham. Persoalan kemudian produknya, silakan pakai, jadi masalah. Gitu. Silakan bisnis dengan mereka nggak jadi masalah. Kalau misalnya tidak ada alternatif lain, itu. Makanya paling tidak kalau kita bisnis dengan mereka, ambil sisi positifnya. Bagaimana kesungguhan mereka menata bisnis itu juga kepersatuan mereka mesti kita tiru gitu. Nah, ini persoalan lain. Tapi kalaupun kemudian paham komunisnya ya jangan, karena memang itu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bedakan mana kepentingan ideologi dan mana kepentingan bisnis. Kita harus bedakan dengan cermat gitu. Jangan sampai kemudian saya dapat serangan begitu. Pak Kiai itu ngomong anti Cina tapi HP-nya pakai Xiaomi gitu kalimatnya. Aduh, saya bilang ini salah mikirin orang. Ini nggak salah Denin. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sedekah bisa melipat? Artinya kita kan kalau kita beli ke produk dia kan artinya dia hidup terus Ustaz. Sementara yang makin berkembang dia gitu. Kalau jadi ada produk lain yang lebih bagus silakan Pak. Ada nggak? Ya, tapi ini nggak ada gitu, Ustaz. Tapi ada. Kalau ada silakan lakukan. Menghidupkan produk sendiri lebih baik. Iya. Nah, cuman persoalannya kan tadi itu, bisnis adalah bisnis. Gitu. Bisnis adalah bisnis. Makanya apa? Kalau masih produknya memang kita tidak bisa kita tiru dan tidak bisa melakukan aktivitas bikin produk yang lebih bagus ya nggak jadi masalah. Karena apa? Tadi itu harus dibedakan, gitu. Harus dibedakan. Mana yang memang ideologi, mana memang itu urusan bisnis. Tapi kalau kita bisa menghindari itu lebih bagus, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana sedekah untuk melipat gandakan rezeki? Nggak jadi masalah. Sama seperti orang beribadah pengen masuk surga. Beribadah pengen masuk surga. Kata orang sufi nggak boleh. Kalau ibadah itu pengen dapat ridho Allah saja. Ya sama saja karena apa? Pengen dapat surga juga perkara iman, gitu bahasanya kan, perkara iman. Sekarang gimana sedekah dengan kedukun? Sama enggak? Kan tidak sama. Kalau sedekah dengan cara keimanan, kalau kemudian kedukun dengan cara kemaksiatan. Begitu. Sama pertanyaannya, bagaimana ya Rasulullah, saya kok bernafsu dalam hubungan suami istri? Apa dapat pahala? Pertanyaan Rasulullah apa coba? Bagaimana kalau nafsu itu disalurkan kepada yang haram?
Dapat dosa nggak? Dapat dosa. Kalimatnya begitu. Makanya apa? Lakukan. Gitu. Makanya apa? Sedekahlah dengan harapan yang banyak. Jangan hanya sekedar kemudian tambah omset yang lain gitu. Ya Allah, saya bersedekah dengan keinginan lebih dari hanya sekedar menambah omset. Apa kayak dapat berkah, dapat istri baru atau apa, boleh silakan. Jadi masalah. Misalnya kayak begitu kan? Karena ingat, saya baca dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Yang bisa baca kitab barangkali pernah baca kitab ini. Apa kalimat Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan bahwa pahala yang Allah berikan untuk kita itu tidak hanya dinikmati di akhirat, tapi di 3 tempat. Pertama di dunia, yang kedua di kubur, yang terakhir di akhirat, di surga nanti. Makanya apa? Siapa yang berbuat baik dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti akan berefek pada urusan dunia. Makanya ada orang misalnya, Ustaz, saya mau cari istri, saya mau sedekah nih, boleh, silakan. Jadikan sedekah sebagai wasilah, ya itu maksudnya. Maka sedekah itu wasilah untuk meningkatkan omset, itu namanya ikhtiar imani. Gitu, Pak. Kemudian melakukan aktivitas pemasaran dengan cara terbaru, cara terbaik, cara yang paling hebat, itu namanya ikhtiar ilmi. Kira-kira tadi yang nomor 10, maksimal ikhtiar tadi itu maknanya begitu. Nah, kalau ikhtiar imani contohnya apa? Sedekah. Ya Allah, saya paksakan saat ini saya bersedekah. Misalnya 1 juta hari ini. Begitu kan? Dan saya mohon pada Engkau tolong balas sedekah saya ini sebagai wasilah untuk mendapatkan omset saya lebih bagus. Atau untuk kesuksesan saya negosiasi dengan teman. Silakan, Pak. Karena apa? Kita sudah tahu. Para ulama bahkan sudah pernah mengatakan, yang namanya kemaksiatan berefek buruk pada harta, pada istri, dan pada hewan ternak. Begitu juga ketaatan. Semakin kita taat, maka semakin berefek kepada istri kita. Semakin baik istri kita, semakin bagus istri kita. Semakin kita ta'aluk itu apa ya? Terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah kita mengendalikan istri. Gitu kan? Seperti itu contohnya. Sama bisnis juga begitu. Rezeki itu akan semakin mudah, semakin gampang kalau kekuatan kita berhubungan dengan Allah semakin kuat. Salah satu hubungan kita dengan Allah apa? Melepaskan harta yang kita punya untuk kepentingan ibadah kepada Allah, namanya sedekah. Silakan, boleh saja, nggak jadi masalah gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kemudian kita supaya ikhlas betul? Butuh latihan, Pak Junedi, butuh latihan. Tidak bisa orang ikhlas itu sekaligus, tidak bisa, harus latihan. Mungkin 100 kali antum melakukan aktivitas baru kita mendapatkan keikhlasan. Bahkan ketika kita kemudian merasa ikhlas, maka sebenarnya kita masih membutuhkan ikhlas yang baru. Itu bahasanya. Makanya tetap aja ikhlas gak ikhlas, pokoknya beramal, selesai urusan. Kayak begitu bahasanya. Iya. Begitu, maka ya ini butuh usaha yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ngaji begini. Baik. Terima kasih Ustadz Hafidin. Gimana Bang Junedi? Alhamdulillah. Atas biasa. jawabannya sudah cukup memberikan pencerahan. Cukup. Udah, alhamdulillah. Cukup ya. Udah dapat pencerahannya, cukup. Ya baik. Jadi memang betul apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Hafidin terkait dengan poin 1 ya. Bagaimana kemudian kita memakai produk-produk yang memang bukan punya non-muslim, itu masih punya asing dan asing. Kita memang ketika kita menduduki satu perkara, kita lihat tetap halal haramnya ya. Jadi ada yang namanya hadloro dan madaniyah. Hadloro itu adalah sudut pandang, madaniyah itu adalah alatnya gitu kan. Nah, atau kemudian ya dia bisa dengan pakaiannya gitu kan. Bisa dengan ya pokoknya seperti alat. Nah, itulah yang kemudian kalau alat itu haram ya maka itu nggak boleh gitu kan. Macam zat yang kemudian buat bikin nasi goreng, yang buat bikin seafood, yang kemudian itu ada kandungan-kandungan yang haramnya, nah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau terkait kemudian dengan sudut pandang itu masih boleh. Jadi kita tetap melihat sudut pandangnya halal haramnya. Jadi oke lah kita pengen berdaya ya di negeri kita, memakai produk-produk dalam negeri kita, tapi kita memang
melihat lagi untuk kebutuhan dalam bisnis kita. Baik, kembali lagi ke chat. Tidak ada pertanyaan, Masya Allah dari guru kita ya. Serasa kajian tazkiyatun nafs, Kiai. Allah karim ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada satu pertanyaan di chat. Sebenarnya masih panjang ya Mas Syarif ya? Ya, masih 30 menit lagi. Ada pertanyaan di chat itu kan yang dari Facebook, yang Alisar tadi barusan. Dari mana Mas Syarif? Dari Facebook itu yang barusan saya share di chat. Tadi saya nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Facebook oleh Kang Epul. Ketentuan keuntungan itu berapa persen Pak dalam Islam? Keuntungan sirkah mungkin ya. Tadi awal-awal bahas sirkah soalnya. Coach Hafidin bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh ya. Ini Coach ada pertanyaan tadi, ketentuan keuntungan itu berapa persen dalam Islam? Ini dalam sirkah katanya tadi. Ya, silakan Ustaz. Sebenarnya apa ya? Bisnis itu persoalan keuntungan itu persoalan karena dasar daripada jual beli itu adalah suka sama suka. Berapapun keuntungannya silakan ambil, sepanjang tidak merugikan yang lain, tidak ada tipu-tipu dan lain sebagainya. Nah, makanya saya katakan tadi, salah satu keikhlasan itu ditandai dengan keberkahan. Jangan sampai kemudian mengambil untung terlalu besar, sehingga menghilangkan namanya keberkahan. Karena apa, barangkali ya orang lain bisa kok, apalagi misalnya ada yang ditutupi itu enggak boleh. Kenapa? Keuntungan kalau barang itu kemudian barang yang biasa barangkali keuntungan juga bisa diterka. Kalau kemudian barang itu gelap, mungkin barangkali keuntungan sulit untuk kemudian diketahui oleh banyak orang. Karena kita sudah tahu bahwa ada keuntungan yang memang orang semuanya tahu, ada orang yang keuntungan yang semua orang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ini yang menjadi problem seperti itu. Untuk itu maka ya bebas-bebas saja berapapun persentasenya. Cuman tadi itu tolong rasakan keberkahan yang ingin didapat oleh kita. Kenapa? Bisnis tidak selamanya berpikir tentang keuntungan materi, tapi ya keuntungan yang lain. Ada sisi menolong dan lain sebagainya. Itu barangkali bisa dan dalam bisnis barangkali ya keuntungan bukan segalanya. Karena apa? Kelanjutan bisnis juga merupakan sebuah pertimbangan. Ya, untung besar misalnya 100.000 hari ini, tapi kalau jualnya hanya sekali, ya untuk apa? Lebih baik menjual kemudian untuk hanya 10.000, tapi bisa menjual 1 tahun kan lebih bagus, dan kemudian lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Itu semua tergantung apa visi kita ke depan soal bisnisnya. Mau terus, mau lanjut, mau banyak, atau mau sampai berlanjut panjang atau pendek saja ya. Itu ya, kebijakan mengambil keuntungan kan salah satu landasannya adalah itu. Barangkali yang lain bisa bantu. Ya baik, terima kasih Ustadz Hafidin atas respon pertanyaan dari Facebook ya Mas Syarif ya. Baik, silakan yang lain untuk yang mau memberikan pertanyaan atau mau merespon semua, ya. Ya, bisa memberikan tanggapan atas apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Hafidin ya, terkait dengan syirkah ya, terkait dengan strategi bisnis ya, nah segala macamnya nih. Ada lagi, silakan teman-teman semuanya bisa sambil diminum dulu kopinya, ya. Kopi durian. Mas Syarif di sana ada apa di Blora? Sambil ngopi apa sambil ngeteh apa sambil apa itu? Kayaknya nyantai banget ini, enak nih. Air putih Bang, air putih.
Kalau nggak ada nih, tuh. Kang Ali Fikri monitor. Pak Ketum monitor, Pak Ketum. Testimoni boleh, Coach. Oh iya itu. Ya silakan Kang Vivit. Jadi poin yang keberapa ya Bu ya tadi tentang sedekah itu? Atas dasar arahan Buya juga bahwa memang kekuatan sedekah luar biasa. Satu saat ketika kita ada pertemuan ya itu ya tergerak saja begitu gitu ketika kumpul ya saya bawa padahal sedikit lah bawa durian kupas sama durian cup gitu kan. Itu anak-anak girang luar biasa. Padahal ya udahlah pokoknya mah pada ngerasain gitu intinya. Nah ketika dalam pembicaraan tiba-tiba saya dapat telepon. Kang boleh nggak saya ikutan sirkah di Hikmart katanya. Nggak besar sih cuma 10 juta dulu. Makanya kemarin kan saya sempat tanyakan tuh di materi keberapa ya Coach Sarip ya. Jadi memang kekuatan sedekah ini luar biasa dahsyat. Ya walau alam ya apakah memang saya kepedean gitu ini jawaban dari Allah atau tidak. Tapi yang pasti sepertinya saya akan mengikuti Buya yang membiasakan mendawamkan sedekah harian. Mungkin itu testimoni dari saya Buya. Ya jazakallah Kang Firdaus, semoga istiqomah sedekahnya dan semoga Allah Amin. terus melebarkan ya pertolongan untuk usaha Kang Vivit. Tabarakallah ya. Kalau bicara bergetar begitu, merinding ya. Apalagi kalau baca dengan Kang Dewa. Ya, betul. Terus nih mohon maaf sinyal saya masalah terus nih karena saya minggir di jalan ya belum meneruskan pulang ke rumah. Baik selanjutnya rekan-rekan yang ingin memberikan testimoni lagi mungkin seperti Kang Vivit. Ya, Kang Nanan itu angkat tangan, silakan Kang Nanan Setiawan. Oh, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mau nanya Pak Ustadz Hafid, kalau kita di dalam sirkah ya kerjasama usaha, terus di antara yang sirkah itu ada yang memakai atau masih memakai dana riba, itu jadi mudarat nggak ke semua Pak Ustadz atau hanya sebatas ke orang yang ikut bergabung di dalam sirkah itu Pak Ustadz? Mungkin itu yang saya tanyakan ya Pak Ustadz. Ya, ini kembali lagi ke sirkah. Permodalannya dari riba gitu ya? Enggak, salah satunya, salah seorangnya. Tidak semua. Oh, salah seorang. Berarti Ya. lebih daripada 2 orang ini ya yang bersirkah ya? Siap. Iya. Oke, siap Ustaz Hafidin untuk memberikan tanggapan. Saya pernah mengalami satu kasus yang sama. Jadi pada saat saya kemudian mau buka cabang, ternyata salah satu karyawan pinjam uang ke bank untuk dimasukkan ke modal saya bisnis bareng. Saya bilang, udah ini tempat ini untuk kamu saja, bisnis sendiri saja, lepas dari saya. Kalimatnya begitu. Itu untuk menyelamatkan saya. Kalau kasus yang tadi, maka kalau itu mau baru mulai, ya seharusnya sudah diketahui dulu. Dengan siapa kita bersikap. Kalau
kemudian bersirka dengan kira-kira tahu dari awal bahwa uang itu pinjam dari bank, ya seharusnya sudah dihindari sejak awal. Kan bisa cari teman yang lain seperti itu. Kalau misalnya mau murni-murnian seperti itu. Walaupun ya tadi itu kalau kita tidak tahu awalnya mungkin barangkali oke lah barangkali. Oh, dosanya juga bukan dosa kita tapi dosa orang yang melakukan itu. Tapi rasanya mustahil kalau sejak awal berteman dan sebagainya kita tidak tahu kan itu. Maksudnya harusnya kita tahu dulu. Oh ternyata ya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya awalnya tidak tahu, ya mungkin barangkali di tengah perjalanan kemudian baru tahu, ya barangkali pilihannya bisa diteruskan dengan catatan-catatan barangkali. Kalau mau murni tanpa kaitannya dengan riba. Karena barangkali masih kita bisa bangun bisnis yang lain tanpa betul-betul melibatkan uang riba seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang bisa menjawab lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Hafidin atas tanggapannya. Gimana Kang Haji Nanan? Makasih Pak Ustadz. Matur nuhun jawabannya. Ya, siap. Manila hati di jalan sambil masih nyetir ya. Ya baik, lanjut ke chat. Ada pertanyaan lagi. Ustadz mohon izin bertanya lagi, pada saat ini hampir semua bisnis terpukul dengan adanya pandemi. Mohon nasihatnya untuk bisa bertahan menghadapi ujian yang berat ini. Kemudian, bidang bisnis apa yang prospek untuk ditekuni terkait dengan kondisi saat ini? Dari Mas Fitroh lagi nih. Silakan Ustadz Hafidin. Karena materi saya adalah spiritual bisnis, maka saya bahas berdasarkan pendekatan spiritual, gitu kan? Walaupun nanti ada yang menyebut ini adalah apa? Tazkiyatun nufus, tidak masalah, memang begitulah keadaannya. Teman-teman, apapun ujiannya itu pasti ada hikmahnya, itu bahasanya. Apapun ujiannya pasti ada hikmahnya dan tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Karena kita diberikan kekuatan akal, diberikan kekuatan yang lain untuk selalu berpikir, selalu mencari solusi, mencari sesuatu yang terbaik, maka lakukan. Apapun yang mungkin barangkali bisa kita lakukan. Yang pasti bahwasanya apa? Jangan membiasakan menjawab persoalan menggunakan kemampuan sendiri. Nah, ini kalau mau spiritual ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 5 kayaknya ini. Nomor 5 dulu ya. Nomor 5. Nomor berapa nih? Nomor 6. Total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci kemudahan. Jangan buru-buru mengambil tindakan sebelum sowan dulu. Belum ngajak ngobrol dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu selalu hadir, dan Allah cemburu kalau tidak diajak ngomong. Halo? Allah itu cemburu, Allah itu marah, Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau tidak diajak ngomong pada saat umatnya punya problem. Begitu. Makanya apa? Dalam kondisi apapun, kita tidak boleh melepaskan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ngajak ngobrol Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Gitu. Pasti kasih Allah kasih, jalan itu pasti Allah kasih. Makanya coba kalimat dalam surah Al-Fatihah ada kunci Al-Qur'an, ada inti Al-Qur'an namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Mari kita lihat saat ini. Ibadah itu pasti awalnya susah. Pasti awalnya susah. Kalau bisnis kita adalah ibadah, maka termasuk bisnis kita juga akan susah di awalnya. Kenapa? Karena kita belum maksimal menggunakan kalimat iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Gitu. Makanya apa? Kalau kita pengen mudah, gampang. Iyyaka nasta'innya diperkuat. Diperkuat gitu loh. Perkuat. Nah, iyyaka nasta'in itu wujud konkretnya adalah terdapat ayat seterusnya, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Makanya ketika kemudian ada pandemik, maka minta pada Allah, ya Allah tolong jawab saya bisnis apa yang pas untuk saat ini. Minta pada Allah. Setelah itu tahapan pertama. Tahapan kedua, tunggu oleh kita. Karena apa? Ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan oleh kita, Allah memberikan bisikan apa kepada kita? Allah memberikan tanda apa kepada kita untuk mengambil sebuah tindakan. Bisa jadi setelah kita pasrah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, kita dikasih teman baru, ya kan? Ustadz baru, ceramah baru, kok tiba-tiba saya nyetel ini muncul ini gitu loh. Itu adalah wasilah-wasilah kita mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Jangan tinggalkan Allah. Ajak Allah. Ajak ngobrol. Kalau menggunakan teori Pareto berarti apa? Ngajak ngobrol Allah harus lebih banyak daripada memanfaatkan diri sendiri. Ada orang mengatakan bahwasanya ngomong diri sendiri dulu pada diri sendiri. Itu bagus, tapi lebih bagus apa? Ngomongnya kepada Allah. Kurangi ngomong sama diri sendiri. Apalagi pada orang lain, ngomongnya banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya Allah, ya Allah ini apa kira-kira ini? Saya minta petunjuk dari Engkau, pokoknya saya minta petunjuk. Gimana caranya? Kalau misalnya butuh wiridnya, boleh. Wiridnya ihdinas siratal mustaqim sebanyak-banyaknya dibaca. Insya Allah kasih petunjuk. Gitu. Kenapa? Dan kita tunggu ilham Allah apa? Karena apa? Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pasti akan memberikan ilham terbaik. Mana yang buruk, mana yang baik, pasti Allah tunjukin. Jalannya itu pasti seperti begitu. Nah, baru setelah itu minta lagi pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Minta agar dikasih arahan. Dikasih arahan segala macam. Ingat, hati kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah orang yang sanggup membaca keinginan Allah pada saat kita melakukan aktivitas. Dan itu butuh latihan, luar biasa butuh latihan. Makanya apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengambil satu kesimpulan. Jangan. Minta pada Allah. Ini kalau jawaban saya seperti itu. Karena materi saya, 10 pilar spiritual bisnis. Nah, gitu. Karena materinya begitu ya begitu aja jawabannya kan. Tidak perlu kemudian sama seperti Coach Abi Darwis. Ya jangan. Coach Abi Darwis mungkin 9 pilar utama bisnis. Nah, itu mungkin oke lah. Jawabannya pasti akan berbeda. Dari nuansa spiritual ya begitu. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah biarkan diri kita tanpa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya terus terang aja sebenarnya ini adalah kunci-kunci bagaimana supaya bisa mengendalikan 4 istri gitu. Bisnis juga bisa kayak begitulah kira-kira. Itu sementara begitu kira-kira. Jadi minta sama Allah apa yang terbaik sesuai dengan potensi yang diminta. Demikian Mas Fitro ya. Jawaban atas dari Ustadz Hafidin. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ada pertanyaan via chat ya. Beliau punya toko di Qatar. Hanya jualan ini menurun ketika jualan rokok gitu. Itu. Nah, kemudian nyambung pertanyaannya selanjutnya, nah bagaimanakah hukum rokok itu? Nah, silakan Ustadz, langsung saja. Saya ini bukan ahli fikih, Bos. Saya bukan ahli fikih. Ahli poligami. Kalau ditanya poligami, A sampai Z saya bisa, insyaallah. Tapi kalau ditanya rokok, Insyaallah. Karena apa? Bagi kalangan tertentu, merokok itu nggak ada masalah. Betul, Bagi kalangan Ustaz. tertentu, Ya. rokok itu masalah, gitu seperti itu. Nah, saya yang suka gaul, orang dengan merokok yang tidak merokok ya sama saja, gitu seperti itu. Nah, kan ada yang mengharamkan rokok, ada yang makruh saja, kan? Ada makruh lidzati, kan gitu kan? Seperti itu. Walaupun saya punya keyakinan bahwa rokok itu ya makruh lidzati gitu kan, yang dekat dengan haram ya, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa rokok itu haram secara mutlak, nggak bisa gitu. Saya nggak mungkin melakukan itu karena apa, pilihannya terlalu banyak. Seperti Gus Baha pernah mengatakan, gimana ceritanya gitu kalau tidak ada rokok, sementara Pak istri manyun, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngerokok begitu.
Nah, seperti ada yang kayak begitu jawabannya gitu loh. Makanya kalau hukum rokok saya ampun deh, jangan nanya ke saya, gitu kan gitu loh. Iya, iya. Tapi termasuk berefek pada kemudian bisnis minimarket kalau kemudian nggak jual rokok nggak rame. Nah, ini persoalan lain. Nggak juga masa sih gitu kan. Kayaknya ikhtiar imaninya kurang gitu kan. Atau sedekahnya kurang. Atau bagaimana gitu pengelolaan kemudian pemasarannya kurang dan lain sebagainya. Jangan sampai rokok jadi hantu. Tuhan enggak bisa begitu, enggak juga lah kira-kira. Gitu. Saya banyak orang yang bisnis tanpa rokok bisa jalan kok. Terima kasih. Ya, baik. Demikian ya. Tadi penanya dari Qatar, jawaban dari Ustadz Hafidin ya. Karena kalau memang rokok ini nanti bisa ke khilafiyah, karena ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang ibahah ya, sesuatu yang mubah-mubah saja. Ada yang kemudian juga ini mengatakan makruh. Nah, ini tergantung kita kemudian mengambil sudut pandang seperti apa. Nah, Ustadz Hafidin tidak berani menjawab mana hukumnya gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah kita sedikit ya mendapatkan pencerahan lah ya dari beliau. Sudah jam 21.50. Monitor dulu nih Pak Ketum, Kang Ali Fikri. Tampaknya beliau lagi asik dengan anaknya ya. Chat tuh. Hadir. Baik. Satu lagi. Adakah yang mau bertanya lagi atau ingin memberikan respon yang lain, karena ini tidak harus bertanya, silakan saja. Itu di chat. Terkait dengan spiritual. Di chat ada masih coach. Yang mana nih? Mbak Butika. Butika. Oh iya. Oke, boleh. Di jawaban terakhir Oke. ya. Ya, siap Ustaz. Laki-laki itu ya, silakan lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Kemudian bahwa laki-laki itu qawwam kepada nisa, gitu kan. Qawwam itu memimpin wanita, menguasai wanita. Menggagahi wanita, bahasa kasarnya begitulah kira-kira. Nah, makna qawwam sebagaimana tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, itu ada 4 makna. Yang pertama, ra'isun. Rais itu artinya pemimpin, leader. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kabirun. Kabir itu apa? Kabir itu adalah ketua. Orang yang dituakan, orang yang dihormati. Orang yang dihormati. Orang yang menjadi sumber kemudian tempat kembali berbagai pertanyaan. Itu laki-laki itu harus begitu. Makanya laki-laki itu harus punya wawasan. Belajarnya harus lebih panjang daripada perempuan. Kalau perempuan belajar lewat di rumah mungkin barangkali karena terbatas oleh istri. Tapi kalau laki-laki nggak boleh gitu loh. Ada GBC, ada segala macam. Masa nggak mau belajar gitu? Eman duit? Ya jangan, nggak boleh begitu. Belajar banyak ke sana kemari. Karena apa? Laki-laki harus panjang gitu kan. Tidurnya juga tidak boleh ya sore-sore gitu loh. Dan waktunya banyak untuk belajar. Karena kalaupun di rumah ya paling main HP, bukan mainin anak. Karena anak urusan istri. Gitu. Sehingga kasihlah kesempatan diri kita untuk banyak belajar agar kalau istri bertanya kita punya jawaban yang terbaik. Gitu. Jangan sampai lalai. Jadi kemudian yang kedua, yang ketiga adalah hakimun. Hakim itu apa? Pemutus perkara. Laki-laki itu begitu, harus ditempatkan sebagai pemutus perkara. Kalau laki-laki dibalik perempuan, jadi laki-laki jadi perempuan, peranannya ini berbahaya. Nah yang terakhir adalah murabbiyun. Murabbi itu artinya apa? Pendidik. Nah, pendidik. Makanya teman-teman diusahakan bagaimanapun juga laki-laki ya tadi itu memiliki 4 ciri tadi itu. Ra'isun, kabirun, satu lagi, hakimun, ketiga lagi. Yang keempat adalah murabbiyun. Murabbi itu artinya apa? Pendidik. Yang harus melatih istri untuk taat itu juga suami. Makanya
Suaranya nggak jelas kok, sinyalnya mungkin. Ya kayaknya sinyal sih. Ustadz Hafidin, suaranya hilang. Karena pas untuk jawabannya. Lebih detailnya di Oh forum ya, siap. Baik, sinyal saya sudah keterima. Hilang. demikian ya Bu Tika, jawaban Ustadz Hafidin. Ya, ada 4, Rois, Kabir, Hakim, dan Murobi. Nah, ini laki-laki ya. Oke. Terus, Makasih Ustadz, makasih Kang Muslim. ya siap ya. Laki-laki harus melek nih 4 hal ini nih ya. Ntar Teh Haji dikirim bukunya Buat Teh Haji. suami Pak Ustadz, buat suami kasih. Oh iya siap, baik. Gitu. Baik, Makasih. lumayan banyak pertanyaan dan sudah dijawab sama Ustadz Hafidin ya. Saya kira dicukupkan ya Mas Syarif ya. Ya, siap. Atas sesi tanya jawabnya juga ya. Dan kita ucapkan jazakallahu khairan katsira, terima kasih banyak pada pemateri kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Hafidin, yang memberikan pencerahan terkait dengan spiritual ya. Bagaimana kemudian kita membangun bisnis, karena itu memang sangat terpenting. Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tentunya pola pendekatan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, itulah yang kemudian memberikan kita jalan keluar ya, baik dalam persoalan apapun ya, apalagi hanya dalam persoalan bisnis. Insyaallah itu kecil ya bagi Allah, kun fayakun. Baik, dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Syarif ya selaku inisiator ya, yang dari Blora jauh-jauh tapi bisa menjangkau kita semua nih se-Indonesia. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Sardali. Pak Kiai, tadi belum closing statement ya? Mungkin apa namanya itu ditekankan lagi kepada kita, itu kan poin-poinnya apa saja buat closing statement Pak Kiai. Apa ini? Closing statement materi pada hari ini, Kiai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga insya Allah mau segera kabur dari hotel ini karena mau perjalanan kemana ke Bandung. Sekarang lagi di Jakarta, mau ke Bandung, insya Allah. Harus ngejar bis. Adapun kemudian kalimat terakhir yang harus saya berikan, bahwasannya satu saja, bahwa kita sangat tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berbuat apapun sebelum kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ngobrol dengan Allah dibanding dengan siapapun sebelum melakukan aktivitas apapun. Itu barangkali, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.